Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة أو كما جاء في الحديث. Teman-teman semua sahabat Al-Falangki Channel, jadi dalam video ini saya ingin sedikit memberikan tanggapan terhadap satu video, yaitu video dari seorang ulama terkemuka, ulama besar di Indonesia, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Dr. Buya Ar-Razi Hashim, yang belakangan ini agak viral, agak menghebohkan dunia maya, apalagi dari kalangan orang-orang yang tidak sepaham dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau bisa kita sebut Salafi atau Wahabi. Mereka dalam mengomentari video beliau Buya Ar-Razi Hashim yang viral itu, mereka tidak segan-segan memberikan tanggapan yang panas yang seharusnya mereka tidak sampaikan, apalagi kepada seorang ulama yang terkemuka seperti Buya Ar-Razi Hashim. Sebelum saya menanggapi terhadap video beliau dan memberikan tanggapan terhadap tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada beliau, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin menampilkan video yang sempat diperbincangkan dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun orang-orang yang ghairu Ahlus Sunnah, yang luar Ahlus Sunnah. Apakah ini perkataan ini benar atau salah? Ya jelas kalau ulama yang menyampaikan jelas benarnya. Cuman ilmu kita kadang tidak sampai ke sana. Nah, ini dia video yang sempat dibahas ini. Karena semua zikir tanpa sholawat tidak sampai kepada Allah, maka wajib sholawat. Jadi sholawat itu bagi saya bukan sunnah, Pak. Yang bilang sunnah udah lewat udah, ya. Sholawat itu wajib hukumnya. Kenapa wajib? Bahkan lebih wajib dari sholat. Sholawat itu lebih wajib dari sholat. Nah, yang kata-kata ini yang terakhir ini yang menjadi pusat perhatian, menjadi pusat pembahasan, ya, menjadi penyebab beliau dihujat habis-habisan di media sosial. Padahal yang menghujat, yang mengomentari itu orang-orang awam yang tidak paham dengan ilmu sedikit pun. Jadi beliau tadi mengatakan solawat bagi saya itu lebih wajib daripada sholat. Solawat itu lebih wajib daripada sholat. Ini kira-kira betul gak perkataan beliau atau sebaliknya? Nah, sebelum saya menanggapi terhadap ucapan beliau yang mengatakan sholawat itu lebih wajib daripada sholat, saya akan menampilkan beberapa komentar para netizen di media sosial terhadap video beliau ini. Saya mengambil komentar-komentar yang negatif, ya, yang jelas mereka ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau mungkin mereka orang awam tapi sudah terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran Wahabi, ya, gitu.
Ini komentar yang pertama mengatakan astaghfirullah. Nah, ini dari kita M ya. Astaghfirullah, itulah pentingnya ilmu. Jangan menurut pemikiran sendiri. Semua kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah berikan. Nah, jadi seakan-akan dia, orang ini menganggap Buya Rozi Hashim itu belum paham Al-Quran Sunnah. Dan dia mendoakan supaya Buya Rozi Hashim dapat hidayah. Ya semoga aja doa ini kembali kepada antum. Begitu, antum dapat hidayah. Nah, ini komentar yang kedua dari Wong Bibis. Ustadz ini pernah ngaji di mana ya? Kok ilmunya jauh dari tuntunan Nabi SAW? Masya Allah. Kamu itu loh ngaji atau tidak? Masa dia berani menanggapi Ustadz Buya Rozi? Aduh. Padahal mungkin orang ini nggak pernah belajar agama ini. Dia cuma sekolah, nggak pernah pesantren, terus mengomentari ulama besar, masya Allah, berani sekali. Kemudian yang ketiga ya, dari Zamzam Tower. Ini Ustadz tukang ngibul, mau menjerumuskan umat, hati-hati bro. Nah, ini memprovokasi dia. Mengatakan Ustadz Buya Rozi Hashim tukang ngibul, hati-hati kalau dengar ceramahnya, masa begitu. Masya Allah, komentarnya itu aneh-aneh. Ini dari Madialinun. Udah gila dia nih. Jika mengatakan salawat lebih wajib dari sholat. Nah, berarti kalau Buya Rozi mengatakan salawat lebih wajib dari sholat itu udah gila. Udah gila menurut dia ini. Netizen. Dari komentar dari John Non Adam. Wah, statement seperti ini bahaya, sangat meresahkan umat. Ya meresahkan, kau tidak paham jadi resah ya. Makanya tabayun kepada para ulama-ulama, kepada orang alim. Maksudnya ini gimana? Jangan mengomentari sendiri, akhirnya antum resah sendiri ya tak? Pentingnya bertanya kepada orang yang lebih tahu. Jangan ditanggapi sendiri, ya bingung kamu nanti jadinya. Ini dari komentar dari Abdul Aziz. Dia mengatakan sungguh sesat Ar-Razi, sungguh sesat Ar-Razi. Anda siapa mengatakan Buya Rozi sesat? Baru hafal satu hadis kullu bid'atin dolalah saja sudah berani menyesatkan ulama besar. Ini dari komentar dari Haji Rosindra Permana. Ustadz pengikut hawa nafsu, dalil dari setan terus. Dalil dari setan tuh katanya. Dalil dari setan. Mana ada dalil dari setan? Dalil itu cuma 4 ya. Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ini dalil. Tidak ada dalil dari setan. Kalau dari setan itu bukan dalil namanya ya. Kalau dari setan itu bukan dalil namanya. Mikir dong Pak. Pak siapa ini Pak? Rosindra. Masya Allah. Kemudian dari ini seorang perempuan ya, namanya namanya Ida Atmilat Mila. Ida Atmilat Mila. Dia mengatakan, wah ini bahaya lagi nih kata-katanya. Ini Dajjal sudah mau datang. Ini Dajjal sudah datang, mau menggiring orang ke dalam neraka. Nauzubillah, masya Allah. Buya Ar-Razi dikatakan Dajjal sama orang ini. Ya jelas ini bukan orang Ahlussunnah ini. Orang awam yang sudah terkontaminasi dengan pemikiran Wahabi karena sering ikut kajian-kajiannya. Akhirnya begini pemikirannya. Jadi suuzon aja kepada para ulama. Umat. Kemudian ini terakhir ya. Ini saya sampai di sini aja komentarnya saya ambil. Pokoknya sampai ke bawah itu panas aja isinya itu. Kalau ada yang komentar Adam ya satu-satu itu dari Ahlussunnah wal Jamaah itu. Kalau yang panas
yang membuat kita itu langsung emosi melihat komentarnya itu pasti komentar Wahabi itu. Nggak mungkin komentar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dari Darmanto Ferry. Wah, ini ajaran sesat. Awas, hati-hati jika mencari ilmu. Ya, begitulah keadaan netizen yang malas ya. Malas mencari ilmu agama, sukanya mengomentari para ulama. Dia tidak mau bertabayun ya. Dia sukanya yang simple saja. Pokoknya kalau mau belajar agama itu tinggal buka HP, buka aplikasi namanya Mbah Google. Nah, itu gurunya Google atau YouTube. Sekarang saya ingin menanggapi ya. Saya ingin menanggapi tentang isi kajian beliau Buya Rozi tadi yang mengatakan sholawat itu lebih wajib daripada sholat. Mungkin di sebagian pemikiran orang yang tidak paham, yang tidak pernah belajar ilmu fikih ini salah. Masa sholawat lebih wajib daripada sholat? Sedangkan sholat itu sudah menjadi kewajiban umat manusia dari dulu 5 waktu itu. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah itu dalil wajibnya sholat itu. Dan banyak dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya dalil wajib salawat juga ada dalam Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya, yusalluna, bersalawat ya, ala nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ini perintah ini. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, itu fi'il amr. Amr yang menunjukkan lil wujub di situ. Amrul lil wujub. Amr perintah yang memberikan makna wajib. Jadi sallu alaihi, wajib bersalawat ke atas kalian semua, karena ini adalah fi'il amr. Ini adalah fi'il amr. Jadi sebenarnya perintah salawat itu juga wajib. Kemudian bagaimana pandangan kita mengenai kata-kata Buya Rozi yang mengatakan salawat lebih penting daripada sholat? Ya, ini maksudnya begini. Dalam sholat itu ada namanya syarat, ada namanya rukun, dan ada namanya sunnah. Kalau syarat itu wajib dikerjakan sebelum masuknya kita ke dalam sholat. Contohnya apa? Contohnya kita harus suci dulu pakaiannya, badannya, tempatnya harus suci dari najis, hadas, harus suci. Kemudian kita harus menghadap kiblat. Kemudian harus mengetahui waktu masuknya sholat. Kemudian harus menutup aurat. Itu namanya syarat, dan syarat ini wajib dan dikerjakan di luar sholat. Kemudian ada namanya rukun. Rukun itu adalah hal yang wajib yang harus dikerjakan dan dikerjakannya di dalam sholat. Dikerjakannya dalam sholat. Ini dalam kitab ini namanya kitab Yaqutun Nafis ya. Kalau dalam kitab ini rukun itu ada 17. Mananya rukun ini adalah perkara yang wajib dikerjakan ya. Tanpa rukun sholat tidak akan sah. Tanpa rukun sholat tidak akan sah. Dalam artian rukun ini lebih wajib daripada sholat itu sendiri. La yatimul wajib ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Wajib sholat itu wajib, tapi kalau tanpa rukun ya jadi tidak sah sholatnya. Berarti rukun ini lebih wajib daripada sholat. Kemudian apa kaitannya dengan perkataan Buya Rozi Hashim? Ini kembali kepada ilmu fikih ini. Jadi salawat kepada Nabi itu termasuk rukun salat. Yang 17 ini. Di antaranya yang pertama kan
niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian berdiri, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian ruku', tumakninah dalam ruku', kemudian i'tidal, tumakninah dalam i'tidal, kemudian sujud, tumakninah dalam sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, tumakninah dalam duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir, kemudian duduk ketika tasyahud akhir termasuk rukun juga. Wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Dan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud akhir. Itu termasuk rukun salat. Wassalam dan salam, wat tertib dan tertib. Kita garis bawahi wassalatu 'alan nabi. Wassalatu 'alan nabi itu termasuk rukun dalam salat. Dalam artian kalau kita mengerjakan salat tapi tidak bersalawat kepada Nabi di tasyahud akhir, maka salat kita tidak akan sah. Kalau tidak sah berarti tidak ada pahalanya, ya toh? Kalau tidak sah tidak ada pahalanya. Berarti yang bisa menyempurnakan salat kita adalah salawat. Ya. Kalau misalnya semua rukun-rukun salat kita penuhi, kita sudah niat, sudah takbiratul ihram, sudah berdiri, sudah baca Al-Fatihah, rukuk, sujud dan semua rukun-rukun salat kita sudah kerjakan, tapi tidak mengerjakan salawat, tidak membaca salawat ketika tasyahud akhir, maka walaupun semua rukun-rukun salat telah Anda kerjakan, tetap saja batal kalau tidak mengerjakan salawat. Berarti salawat ini adalah penyempurna salat juga. Dalam artian salawat ini lebih penting daripada zatnya salat itu sendiri. Salawat ini lebih penting daripada zatnya salat itu sendiri. Karena walaupun zatnya salat itu pahalanya misalnya 27, ya, 27 bagi yang berjamaah. Kalau sendiri di rumah kan cuma 1. Tapi kalau Anda tidak mengerjakan salawat kepada Nabi, tidak membaca salawat kepada Nabi, pahala 27 tadi hilang. Pahala 27 tadi hilang, ya. Pahala 27 tadi hilang, tidak dapat apa-apa, kosong, nol. Berarti salawat itu lebih wajib daripada salat. Gitu loh. Paham enggak sampai di sini? Atau mungkin orang-orang yang menanggapi, yang mengomentari Buya Ar-Razi tadi belum paham tentang rukun-rukun salat kayaknya. Berarti saya mengatakan Anda perlu belajar lagi, ya. Anda harus tahu bahwasanya salat itu punya syarat, punya rukun dan punya sunnah. Kalau sunnah ditinggalkan ya tidak masalah, tidak membatalkan salat. Tapi kalau rukun ditinggalkan, salat yang seharusnya berpahala 27 jadi nol. Jadi nol, tidak dapat apa-apa. Nah, jadi betullah perkataan Buya Ar-Razi Hasyim mengatakan salawat itu lebih penting daripada salat, bukan lebih wajib. Salawat itu lebih wajib daripada salat, karena tanpa salat maka tanpa salawat maka amalan salat tidak akan naik ke langit. Ya betul, tidak akan jadi pahala karena tidak sempurna rukunnya. Jadi kalau salat itu mau sampai ke langit, sempurnakan syarat, sempurnakan rukunnya, baru salat kita akan disampaikan ke langit dan diberi nilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya minta kepada teman-teman yang berkomentar buruk, negatif kepada Buya Ar-Razi Hasyim, tolong diklarifikasi lagi. Tolong diklarifikasi, tolong diperbaharui komentarnya. Itu ulama loh. Itu ulama. Kalau kita menyakiti hati ulama, insya Allah saya yakin, guru saya mengatakan tidak akan ada keturunannya jadi ulama. Ya. Kalau kita menyakiti hati ulama, maka guru saya mengatakan tidak akan ada dari keturunannya itu jadi ulama. Tapi kalau sebaliknya, walaupun kita ini orang biasa, kita orang awam, bahkan kita petani, tukang parkir sekalipun, tapi kalau kita menghargai ulama, ya, kita menghargai ulama, kita cinta kepada ulama, maka insya Allah anak-anak kita nanti Allah jadikan ulama-ulama juga. Sudah terbukti. Imam Bukhari orang tua beliau orang biasa, tapi karena orang tuanya itu cinta kepada ulama, akhirnya Allah jadikan Imam Bukhari sebagai ulama besar.
Betul. Ya, kalau kita ini belum bisa mencintai mereka sepenuhnya, ya minimalnya jangan membenci mereka, gitu. Jangan membenci mereka, apalagi sampai mengomentari video-video mereka, mengomentari pengajian-pengajian mereka dengan komentar-komentar yang tidak pantas. Ini bukan akhlak yang terpuji. Ini bukan akhlak seorang muslim sebenarnya. Ya, mungkin itu saja video yang bisa saya buat untuk kali ini, dan saya harapkan mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya, bisa paham dan bisa memetik pelajaran dari video ini. Saya juga bukan siapa-siapa, saya juga masih belajar, masih dalam tahap belajar, dan saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu saja. Jadi benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang salah, ya itu memang dari kekurangan saya sendiri, ya. Tapi saya berusaha untuk menyampaikan apa yang ada dalam isi kitab dan apa yang saya dapatkan dari guru-guru saya, begitu. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.